Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berupaya membentuk Dewan NATO Ukraina. Hal ini untuk menghadapi Rusia. Dengan dibentuknya dewan tersebut, maka status Ukraina akan setara sebagai sekutu NATO. Dikutip dari tes.com, pada Sabtu 17 Juni, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada konferensi pers pada hari Jumat kemarin setelah pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brussels, Belgia. Ia menjelaskan dengan demikian Ukraina berhak berkonsultasi serta memutuskan masalah keamanan yang menjadi perhatian bersama. Sekjen NATO menerangkan ambisi pihaknya adalah mengadakan pertemuan pertama Dewan Baru di Vilnius dengan Presiden Ukraina Zelensky. Menurutnya Ukraina telah mendekati NATO selama dekade terakhir. Lantas pihak NATO setuju bahwa pintu NATO terbuka bahwa Ukraina akan menjadi anggota aliansi. Hal itu adalah keputusan yang dibuat oleh Sekutu dan Ukraina. Sekjen NATO menandaskan Rusia tidak memiliki hak veto. Pihaknya setuju dengan adanya kedekatan NATO dengan Ukraina. Stoltenberg berujar pihaknya tidak tahu kapan perang ini berakhir. Oleh karenanya, NATO perlu menempatkan kerangka kerja yang memastikan keamanan Ukraina di masa depan, termasuk memastikan bahwa sejarah tidak terulang kembali. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu oleh ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa. Termasuk juga Ukraina dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara Putin dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahwa hal itu tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Our world more dangerous. Faced with the biggest security crisis in Europe since World War II, NATO has responded with strength and unity. Within hours of the invasion, we activated our defense plans. We now have over 40,000 troops under NATO command in the eastern part of the alliance, backed by substantial capabilities in the air and at sea. We have doubled the number of battle groups from 4 to 8. And we will continue to strengthen our deterrence and defense. What you, our armed forces, do sends a clear message to Moscow and to anyone who would challenge us. NATO is here. We will protect and defend every inch of our territory. This year, I have had the privilege to meet many of you, exercising in Norway, defending the skies from Ramstein Air Command, serving aboard the USS George H.W. Bush aircraft carrier, in our deployments from the Baltic to the Black Sea, or training Ukrainian forces in the United Kingdom. I have seen how professional, committed, and capable you are. So I want to take this opportunity to personally thank all of you wherever you are deployed. From the North Atlantic to the Mediterranean,
maintaining a safe and secure environment in Kosovo, which is key for the stability of the Western Balkans region, or helping security forces in Iraq ensure that ISIS does not return. You play an essential role for our security, and NATO allies are investing more in defense. Supporting our armed forces makes our alliance. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.